Ini kantor KUD-nya. Ya. Jadi ketua KUD sekarang Bapak Marianto itu sudah lebih menjabat 21 tahun dari tahun 1999. Sebenarnya dari hasil rapat untuk itu 3 tahun masa jabatan, tapi di daerah Desa Ujung Tanjung itu dia sudah menjabat lebih dari 20 tahun. Itu seperti apa penilaian dari Bupati sendiri terkait operasi yang hampir 20 tahun dia menjabat? Kita dengan siapa, Pak? Nama kita? Nama saya Iya, Sarno. Jadi terbentuknya tim audit di KUD Tanan Mosegar itu kapan, Pak? Tanggal 15 Oktober 2019. Apa yang dikerjakan tim audit itu sendiri? Ya, berusaha untuk mendampingi audit sejak awal. Yang mencari auditor itu pun tim pendamping. Dari sudah terbentuknya tim audit, Pak, apakah di pihak anggota mendapatkan kekeliruan dalam hasil auditnya itu, Pak? Nah, kalau kekeliruan Atau penyelewengan dana lah ibaratnya bahasanya. dalam anggapannya merasa kalau anggota itu ada penyelewengan, makanya itu diusahakan untuk mencari di audit. Terus? Tapi audit itu sendiri itu atas persetujuan, bukan hanya kehendak tim. Sebelum terbentuknya tim itu sudah ada rapat anggota. Juga di intern pengurus dan badan pengawas pun sudah ada sebelumnya itu. Maka terbentuklah tim pendamping audit itu untuk membantu mencari auditor yang pertamanya. Setelah dapat juga membantu apa perjalanan auditor itu sih, misalnya ada kekurangan data minta ke koperasi, dimintain bantuan. Itu yang mendampingi si tim pendamping itu yang. Jadi memang tim audit ini terbentuk dari anggota itu sendiri ya. Atas kehendak anggota lah, sudah persetujuan baik anggota maupun pengurus. Dari hasil pemeriksaan dari tahun 2000 berapa yang sudah dapat hasil auditnya, Pak? Yang sudah dapat tahun 2018 19 itu dari tahun yang pertama tadi itu berapa nominalnya, Pak? Jadi hasil yang diketahui, hasil audit yang ditemukan pada tahun buku 2018-19 adalah 260.908.212 rupiah. Itu tahun 2000? Tahun buku itu hasil auditnya tahun buku tahun 2018 ya. Selanjutnya, Pak, tahun 2000 berapa aja yang ada hasil auditnya? Yang masuk audit itu adalah tahun buku 2019. Tapi sampai saat sekarang ini karena hasil ini ditolak oleh pengurus, ya, maka tahun 2019 lah tidak bisa dilanjutkan. Auditor tidak mau mengeluarkan hasilnya sebelum ini ada pertanggungjawaban pengurus. Apa alasannya dan bagaimana? Karena si auditor itu sendiri kan otomatis yang dikerjakan kan apa kerjaan koperasi itu sendiri, pengurus koperasi itu. Jadi apa yang Bapak lakukan terkait yang 2019 itu? Ya, kehendak anggota seharusnya itu harus diselesaikan, karena dalam persetujuan untuk yang diaudit itu hitungannya bukan hanya setahun itu. Iya. Jangka waktu audit umum itu adalah 2 tahun, 2018 dan 2019. Sedangkan kita sama auditor itu kontraknya bukan hanya itu aja, tahun sebelumnya ada tapi namanya bukan audit umum, namanya penyusunan buku tahun 2015 sampai tahun 2017. Dari hasil investigasi di lapangan, tim pelopor mendapatkan diduga bahwasannya
Ketua KUD dan perangkatnya menggelapkan anggaran sebesar 1,5 miliar, yang dimana itu diperuntukkan anggota tim audit Koperasi Tandan Buah Segar. Semuanya kami serahkan kepada pengacara. Ya, siapa namanya, Pak? Pak Adriansyah. Oh, ada bukunya, Pak, ya, bisa dilihat. Anggota tim audit Tandan Buah Segar melalui pengacaranya di LBH Rido Mandiri, Ardiansa, mereka mencurahkan bahwasannya ini ada hasil audit terbukti Ketua KUD menggelapkan anggaran koperasi. Kita berada di kantor KUD Tandan Buah Segar di Desa Tanjung, Kecamatan Bahar, di mana kita diundang tim audit KUD Tandan Buah Segar, itu koperasi, di mana hasil temuan ada kekeliruan di tim audit dari tahun 2015 sampai 2017. Jadi kita sudah mewawancarain anggota koperasi KUD Tandan Buah Segar. Kita saksikan videonya. Jadi Pak, tim audit ini sudah bekerja di KUD sudah berapa lama, Pak? Ya, sejak terbentuk sampai sekarang ini belum ada dibubarkan. Dari tahun berapa itu terbentuk? Tahun 2019. 2019. Maksud saya, Bapak kan sebagai anggota audit, Bapak sudah bekerja itu dari tahun berapa tim audit itu di KUD sekarang? Ya, kalau statusnya itu karena itu tidak ada batasan waktu, karena audit itu pun dianggapnya belum selesai, sampai sekarang ini belum ada dibubarkan. Sejak terbentuk sampai sekarang ini belum dibubarkan. Itu ketua KUD sendiri itu dari tahun berapa itu Pak menjabat? Kalau ketua KUD yang termasuk yang diaudit itu menjabat semenjak tahun 1999. Berarti dari tahun 99 ya? Ya. Itu dari apa yang dirasakan anggota sendiri terkait masalah audit ini? Apakah sejahtera ataukah mereka pengurus aja yang sejahtera? Ya, itu Pak, makanya timbullah menjadi minta diaudit oleh anggota itu, merasakan kalau sebagai anggota belum sejahtera. Tapi dalam pandangan saya selaku anggota, kalau pengurusnya saya anggap sangat sejahtera, bukan hanya sejahtera lagi. Sangat sejahtera ya. Ya. Jadi pandangan Bapak seperti apa nih Pak? Yang tadi Bapak bilang tadi pengurusnya sejahtera, sehingga anggotanya Ya, biasa-biasa aja. Seperti ini salah satu contohnya ya, karena kami orang tani ya, anggota ini kan orang tani. Menurut pandangan dari mata saya, beliau ada yang sebelum menjadi pengurus, baik itu karyawan pun ekonominya belum semeningkat itu, tapi setelah dia menjabat kok ekonominya nampak melonjaknya. Itu menjadi sorotan saya selaku anggota. Disitulah yang merasa iri, makanya timbullah merasa kami kurang disejahterakan sebagai anggota. Karena itu tadi hasilnya kami menerima, itu pun bukan menerima yang 150 kalau ada yang disebut THR pada hari raya Idul Fitri itu udah tahun-tahun berikutnya, belum sejak berdiri tahun 1999 beliau menjabat, bukan, itu beberapa tahun lah yang ada itu. Cuman ya saya terus terang aja, karena orang tani ya nggak ingat lah semuanya itu mulai tahun kapannya. Jadi ketua KUD ini habis masa jabatannya itu sebenarnya tahun berapa tuh Pak? Kalau ingat aku, masa satu periode itu kan selama 3 tahun. Iya.
Nah disitulah terus terang aja dengan cara apa kita yang nggak tahu persis. Saya sendiri terus terang aja ya, tidak setiap diundang rapat anggota itu ikut hadir. Tapi periode demi periode kalau ada pengangkatan itu tentu saja itulah yang dipakai. Mungkin masih di anggota di mana setuju kalau ini lagi menjadi ketua, mungkin demikian. Pada saat-saat kami nggak hadir itu. Berarti Bapak waktu sudah hampir dari tahun 99 tidak ada melakukan suatu permintaan untuk diganti ketua KUD ini dari tim anggota audit, nggak ada ya? Belum ada ya? Kalau pada waktu rapat itu tentu saja ada. Jadi mohonlah apa itu tentu saja ada. Namun kan kami usulan anggota itu kan hanya dengan lesan. Kami nggak bisa menguasai terus terang itu, menyalahkan entah itu apanya yang menjadi nanti. Tentu saja kan setelah ada rapat itu kan ada berita acara. Bunyi berita acara hasil rapat anggota itu saya nggak pernah ngerti. Ada yang mau ditambahkan Pak terkait audit di KUD Tanan Buah Segar Pak? Itu sudah disampaikan oleh Pak Sarno, itu sudah jelas. Kami mohon masalah ini diselesaikan bagaimana semestinya anggota ini untuk menikmati hasil dari SHU tersebut. Itu Bapak tahu tak hasil audit yang dari tahun 2015 sampai 2017 itu berapa nominal hasil audit yang menurut Bapak? Sesuai dari auditor itu 780 juta 794.074 Itu tahun 2015 atau digabungkan sampai 2017? 2015. Oh, sampai 2017 ya. Itu sudah pernah dilaporkan juga Pak ya? Sama LBH Ridho Mandiri tadi ya? Iya. Cuman proses masih dalam proses dilakukan penegakan hukum ya. Oke. Kita dengan siapa nama Pak? Pak Budi ya, sebagai anggota audit di KUD Tanan Buah Segar. Ini proses hukum yang terkait koperasi Tanan Buah Segar itu Bang seperti apa sekarang prosesnya Bang? Prosesnya sudah dilaksanakan apa? Kan pertama sudah diadakan pertemuan dengan Kabak Wasidik Pak Aritonang. Siap. AKBP Aritonang. Habis itu sudah apa? Dan itu mandek sampai tahun 2021 kita ajukan lagi proses apa masuk berkasnya ke sana lagi kan, bersamaan dengan semua apa namanya hasil dari audit. Hasil dari audit. Habis itu sudah hasil dari audit, kita tunggu lagi dari proses-proses. Akhirnya saya tanyakan lagi kenapa dari proses-proses, katanya nunggu apa namanya berkas kita hilang karena dia waktu dia mengadakan apa namanya renovasi gedung. Air berkasnya hilang, katanya tidak ada lagi di tangan. Sementara saya sampaikan ke bagian Wasidik, bagian Wasidik katanya sudah diserahkan ke sana. Jadi tindak lanjutnya berarti akhirnya saya kasih lagi yang baru dengan apa bagian apa namanya saya antarkan dengan si Pak Sap kan. Iya. Pak Sap, kami antaran lagi yang baru. Tidak proses juga, akhirnya saya saya pertanyakan lagi, katanya surat itu tidak ada, surat pengaduan saya yang tahun 2019. Iya. Jadi saya antarkan lagi di tahun 2000 yang 2019 itu, laporan saya yang 2019. Sudah itu proses, berarti diadakanlah apa pertemuan dengan Pak bagian apa namanya BP kan, BP Pak Sap kan. Sudah itu
dipanggil lah besoknya dipanggil bagian audit. Nah, hasil dari audit tuh, dari keterangan dari audit bahwa memang ada temuan sekitar 1 miliar sekian itu kan. Itu mana Pak? Penggelapan atau uang? Ada Penggelapan ya? Harusnya uang itu untuk anggota, tapi Ya, anggota. diambil oleh pihak itu sendiri. KUD ya? Ya, diambil oleh pengurus KUD. Maka yang saya laporkan kemarin kan almarhum Ramin, ketua KUD, sama bendahara KUD, sama sekretaris KUD. Jadi Bang, ini 3 kan orang. sudah ada hasil audit. Keinginan Abang untuk proses hukumnya seperti apa nih Bang? Ya harusnya diteruskan, kan karena sudah semua hasil sudah kita serahkan, harusnya diteruskan, bukan dibuat BP baru? Iya, apa namanya, yang baru. Tetapi mereka kan minta yang baru. Nah, Berarti keinginannya cepat ya yang Bang? baru kemarin mau saya masukkan, tapi apa namanya, kita sudah ketemu pembicaraan kita yang kemarin. Tidak usahlah, karena nanti takutnya dibikin sesuai dengan proses yang lama. Proses yang lama ya? Yang proses lama tuh terkendala kan, proses yang baru ini kita buat disesuaikan dengan hasil audit itu. Jadi Yang hasil kuasa temuan. pendamping keinginannya dipercepat aja proses hukumnya Iya, Bang, ya? prosesnya dipercepat aja. Oke, makasih Bang ya. Dipercepat, disesuaikan. Kalau memang harus dibuat yang baru, kami bersedia untuk membuat yang baru. Ya. Gitu. Makasih Bang.